Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sayangku untuk para sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga Anda semua, kita semua selalu di dalam keadaan yang sehat-sehat, yang berkah, baik kesehatan dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada episode kali ini kita akan meneruskan episode yang kelima ini. Kita akan meneruskan membacakan surat Al-A'raf yang bertepatan dengan ayat yang kelima. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama kana da'wahum idh ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna dhalimin. Artinya, maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Jadi adanya siksa, adanya kesempitan hati kita selama ini, karena selama ini kita zalim. Zalamtu nafsi, zalim kepada diri kita sendiri. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Hambanya lah yang menzalimi dirinya sendiri, yakni hamba yang tersesat jalannya dari Tuhannya. Hamba yang tidak mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dan Muhammad Rasulullah. Jadi ketika kita mendapatkan siksa dari Allah, ketika kita belum mengenal Allah, pasti di dalamnya kita berkeluh kesah. Di dalam kehidupan ini seolah-olah kesedihan dan kesulitannya lebih banyak daripada kebahagiaannya. Itulah tanda bukti kita selama ini suudzon kepada Allah. Kenapa semua itu terjadi? Karena di dalam hati kita tidak mengaplikasikan la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka akan kutambahkan nikmatku. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang kufur, maka azabku akan pedih. Terimalah azab yang pedih. Apa maknanya? Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, jadi bersyukur secara syariatnya beda dengan bersyukur secara hakikatnya. Bersyukur secara syariatnya kan ketika kita mendapatkan pundi-pundi kenikmatan duniawi.
Ketika kita mendapatkan rezeki-rezeki yang tak disangka-sangka, kita bersyukur atas rezeki itu. Kita tidak memandang Allahnya yang memberi rezeki, akan tetapi kita hanya menyaksikan rezekinya. Kita hanya menyaksikan ciptaannya saja. Kita selama ini tidak pernah memandang siapa yang memberi rezeki itu, siapa yang mendatangkan rezeki itu. Ini babakan syariatnya. Seolah-olah bersyukur hanya pada babakan duniawi saja. Terkabul hajat-hajatnya, diterima doa-doanya, terkabul niatan-niatan dan cita-citanya, seluruhnya ada pada babakan dunia. Jadi tak mungkin ia bersyukur akan imannya bila secara syariatnya pasti yang disyukuri babakan dohiriyahnya. Akan tetapi cara bersyukur di dalam hakikatnya adalah mensyukuri bahwa hidup ini Allah. Mensyukuri bahwa badan-badan inilah ciptaan Allah. Khalifah Allah Muhammad Rasulullah yang diutus, dicipta, diperjalankan oleh Allah. Jadi sesuai ayat yang ada di Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-hambanya. Jadi dalam babakan syariat ini dinisbatkan kepada hanya khusus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara syariatnya, akan tetapi secara hakikiyahnya, secara mutasabihatnya, yang dimaksud Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-hamba seluruh manusia yang diciptakannya sejak dari tanah sampai menjadi tumbuhan, hingga menjadi buah-buahan, sayuran dan padi, hingga dimakan kedua orang tua, sehingga menjadi sel sperma dan sel telur, hingga menjadi gumpalan darah, menjadi gumpalan daging, menjadi janin dan menjadi bayi yang suci. Itulah kesucian Allah memperjalankan Muhammad Rasulullah pada suatu malam. Yakni pada saat kita dicipta dari tanah sampai menjadi bayi, kan itu malam. Maksudnya kita goib, kita tak ada. Kita tidak tahu perjalanan itu. Maka dari itu Allah lambangkan di saat malam hari. Bukan malam-malamnya dohir, akan tetapi malamnya batin. Ketika tiada dirimu di hatimu, yang ada hanya Allah. Itulah yang dimaksud Isra. Jadi Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad secara dohiriyah itulah contoh yang harus diaplikasikan di dalam batiniyah kita, agar kita, kehidupan kita sesuai contohnya, yakni menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita sudah mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad secara dohir dan batinnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan. Jadi bagi orang-orang yang disiksa oleh Allah hatinya, yakni hatinya disibukkan dengan urusan dunia, maka suatu saat ia akan mengakui kesalahan-kesalahannya. Pada suatu saat ia akan mengakui kezalimannya. Pada suatu saat ia akan mengakui kejahiliaannya. Pada suatu saat ia akan mengakui
persekutuannya, pada satu saat ia akan mengakui kekufurannya kepada Allah bila ia sudah sadar bahwa ia hanyalah hamba, bukan Tuhan. Jadi selama manusia masih merasa jadi Tuhan di hatinya, jadi manusia yang di hatinya belum ada rasa syukur kepada hidup dan badan ini, maka selamanya manusia tidak akan menyadari akan kedolimannya, tidak akan menyadari akan kedustaannya, tidak akan menyadari atas kejahiliaannya, dan tidak akan menyadari atas persekutuan hatinya selama ini, bila manusia itu masih menjadi penguasanya hati yang bersekutukan dengan iblis dan setan. Jadi kapan kita menyadari kesalahan-kesalahan, kedoliman-kedoliman kita selama ini? Ketika kita sudah beriman kepada Allah, ketika kita sudah mengaplikasikan di dalam hati kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, maka disitulah kita akan menyadari semua kesalahan-kesalahan yang selama ini kita jalani. Ketika hati sudah kembali kepada Allah. Bila hati belum kembali kepada Allah, bila hati masih mempersekutukan Allah, bila hati masih bersekutu dengan iblis dan setan yang nyata, maka selamanya kita tak akan pernah sadar, dan selamanya kita akan disiksa di dalam an-nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua senantiasa selalu diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lanjutkan ayat yang ke-6 di dalam surat Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Artinya, maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari rasul-rasul, dan kami akan tanya pula para rasul. Jadi apakah tidak ada petunjuk-petunjuk, petuah-petuah di dalam kehidupan ini, sehingga hati kita tersesat? Karena petunjuk-petunjuk dan petuah-petuah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dari para rasul dan para nabinya sudah tertuang, yang mana sudah ada di dalam kitab-kitab Al-Quran dan Al-Hadis. Karena hati kita belum iman kepada Allah, maka seluruhnya diabaikan di dalam hati kita. Karena selama ini kita hanya menguak, karena selama ini kita hanya memperdulikan babagan syariat-syariat saja. Kita hanya berdebat, membeda-bedakan syariat-syariatnya saja, aliran ini, aliran itu. Karena hati kita selama ini sibuk di dalam syariat saja, maka petunjuk-petunjuk di dalam hati kita tak akan bisa tertembus. Karena yang ada, yang berkuasa di
di dalam hati kita selama ini hawa nafsu kita sendiri, maka petunjuk-petunjuk itu takkan bisa masuk menerobos hati kita. Karena apa? Karena iblis dan setan selalu menyesatkan anak cucu Adam, selalu menyesatkan Bani Adam, supaya Bani Adam mengaku-ngaku jadi Tuhan. Supaya Bani Adam, Bani yang tidak ada ini, supaya merasa ngaku-ngaku bahwa dirinya ada. Kamu yang ada, Allah yang gaib. Kamu yang wujud, Allah yang adam. Kamu yang hidup, Allah yang mati. Kamu yang berkuasa, Allah tidak kuasa. Iblis dan setan yang terkutuk selalu membisikkan demikian di dalam hati kita, sehingga ayat-ayat mutasabihat di dalam petunjuk-petunjuk Allah di dalam Al-Quran tidak bisa menembus ke dalam dada kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan adanya pemaparan-pemaparan ini, semoga saya terutama dan kita semua mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya yang bisa menerangkan begini bukan Abdul Halimnya. Abdul Halimnya hanyalah hamba. Abdul Halimnya yang bodoh al-fakir. Jadi kesemua paparan ini dalam kekuasaan Tuhan yang mentuhani kita semua. Tuhannya manusia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan tertipu Anda melihat sosok makhluknya. Pandanglah, saksikanlah hayatullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua selalu di dalam jalan lurusnya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.